Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah materi, di mana materi ini merupakan materi UTS saya pada mata kuliah pengantar pendidikan. Materi ini berjudul Definisi atau Pengertian Pendidikan serta beberapa pokok bahasanya. Saya akan langsung saja memulai pada pengertian pendidikan atau definisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan secara lebih luas berarti proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau si peserta didik melalui upaya pengajaran serta pelatihan. Adapun materi pokok bahasan, saya akan mulai dari materi yang pertama dalam pokok bahasan, yaitu materi proses pendidikan. Di mana proses pendidikan merupakan suatu kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik atau guru ataupun dosen yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan sehingga sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Nah, karena dalam definisi atau pengertian pendidikan, kita pasti akan menemui sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan tersebut. Nah, apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas benar, dan indah untuk kehidupan. Yang secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Nah, selanjutnya itu ada materi yang berupa unsur-unsur pendidikan. Apa sih? Atau ada berapa sih unsur-unsur pendidikan? Nah, yang saya ketahui itu ada 5 unsur-unsur pendidikan, yaitu 1. Unsur peserta didik, 2. Unsur pendidik, 3. Adanya interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, 4. Materi atau isi pendidikan, serta 5. Konten yang mempengaruhi pendidikan. Untuk materi pokok lainnya yang akan saya bahas yaitu dalam definisi pendidikan ini adalah pilar pendidikan. Pilar pendidikan ada 4, yaitu 1. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Maksudnya adalah dalam definisi pendidikan kita mempunyai kegiatan untuk belajar mengetahui hal-hal baru. 2. Ada pilar pendidikan berupa learning to do atau belajar untuk melakukan. Maksudnya adalah dalam definisi pendidikan, ada pilar yang disebut dengan kita harus belajar untuk melakukan hal-hal baru, hal-hal yang baru kita ketemui saat kita masuk ke dalam dunia pendidikan tersebut. 3. Ada namanya learning to be atau belajar menjadi. Maksudnya adalah dalam dunia definisi pendidikan, yaitu di dunia pendidikan, kita diajarkan untuk belajar menjadi yang kita inginkan sesuai dengan definisi pendidikan yang telah kita ketahui tadi. Serta ada yang keempat yaitu learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Maksudnya adalah dalam definisi pendidikan kita telah mengetahui bahwa kita belajar dalam dunia pendidikan dan akan kita bawa terus selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Makanya disebut dengan belajar untuk hidup bersama. Kita akan hidup bersama dengan dunia pendidikan tersebut. Yang materi selanjutnya itu adalah fungsi pendidikan. Nah, apa sih fungsi pendidikan itu? Menurut yang saya dapatkan, ada 5 fungsi pendidikan, yaitu 1. Transmisi atau pemindahan kebudayaan. Maksudnya adalah pendidikan berfungsi sebagai pemindahan kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu budaya dengan budaya lainnya, di mana pendidikan merupakan media atau alat untuk menyalurkan kebudayaan tersebut sehingga terjadi pemindahan kebudayaan. 2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3. Menjamin adanya integrasi sosial. 4. Sebagai media mengajarkan corak kepribadian seperti sekolah. Sekolah juga berfungsi sebagai dunia pendidikan yang mengajarkan corak kepribadian kepada para peserta didiknya. Begitu pula pada jenjang perguruan tinggi. Dan 5, yaitu sumber inovasi nilai. Maksudnya adalah dalam dunia pendidikan, nilai yang kita dapatkan tidak hanya dari pelatihan ataupun dari pelajaran saja, tapi juga ada dari praktek-praktek maupun di luar sekolah atau di luar lingkungan pendidikan maupun di dalam lingkungan pendidikan. Karena fungsi pendidikan ini, kita akan bisa mengetahui bahwa pendidikan itu baik atau buruk untuk peserta didik ataupun benar ataupun salah untuk peserta didik.
Nah, teman-teman, kita telah mengetahui mulai dari definisi pendidikan itu sendiri, dari unsur-unsur pendidikan, pilar pendidikan, fungsi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada pun kesimpulan yang bisa saya dapatkan, yaitu dari materi yang telah saya paparkan. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan secara lebih luas berarti sebuah proses pengubahan sikap serta tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia atau si peserta didik melalui apa? Melalui pengajaran serta pelatihan. Nah, serta bertujuan untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, panas benar, dan indah untuk kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan saya mengenai definisi atau pengertian pendidikan. Mulai dari pengertian pendidikan itu sendiri, unsur-unsur yang dalam pendidikan, fungsi, pilar, serta berbagai materi yang telah saya jelaskan tadi. Untuk itu, semoga materi itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.